Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Ya. Oke, jadi Kamis pagi ya kita akan ada pertandingan midweek dalam rangka mengikuti turnamen Liga Eropa. Ya. Kompetisi Eropa, kita berada di kompetisi Liga Eropa, tapi mainnya Kamis pagi. Jadi udah nggak ada lagi tuh istilah yang ngebanter atau ngeledekin Liga malam Jumat. Nah ya, jadi semua karena dengan skema yang baru, dengan bentuk format yang baru di kompetisi Eropa, baik itu Champions League, Europa League, Conference League, yang dimana jadwalnya itu per minggu gitu ya, karena udah nggak ada group stage lagi juga. Jadi yang diundi juga adalah lawannya siapa, karena formatnya adalah bentuknya seperti ya setengah liga lah kalau dibilang. Karena kan nggak main ke semuanya kan, nggak semua tim saling berhadapan dari 32 tim itu gitu. Nah, jadi si Manchester United mendapat undian pertandingan pertama di kandang Manchester United Old Trafford untuk menghadapi FC20, klub sepak bola dari Belanda yang juga merupakan klubnya Ten Hag gitu ya. Jadi ini klub Ten Hag waktu dia dari masa akademi, terus dia jadi asisten pelatih juga di situ, seperti jadi pelatih, dan pelatihnya waktu itu Steve McLaren. Nah, ini yang sepertinya dalam konferensi pers kemarin sekalian gue bahas bahwa ya ada rasa berbau romantisme lah ya, romantisasi masa lalu gitu, berbau-bau nostalgia gitu ya, memori gitu. Jadi waktu ditanyakan di konferensi pers ada wartawan Belanda gitu ya, dan ya Ten Hag menjawabnya juga dengan bahasa Belanda, ya dia kan orang Belanda, ya bisa lah bahasa Belanda ya. Dikatakan bahwa ya ini klub gue, ya dia mengingat ya, karena gue masuk dari youth-nya dulu, akademinya. Ya bagi dia sekarang FC20 adalah klub yang dia support gitu ya, yang gue amatin, yang gue ikutin terus gitu loh. Mungkin sekarang bisa dibilang gue adalah fansnya 20 gitu. Dan sangat menyayangkan lah ketika klub yang gue latih saat ini, Manchester United, harus bertemu dengan klub yang membesarkan gue ya, seperti itulah ya. Jadi ditanyakan juga mengenai ketersediaan pemain, dia bilang sih nggak ada yang berbeda dengan Crystal Palace saat melawan Crystal Palace. Jadi semua fit kecuali tetap si Luke Shaw yang dikatakan bahwa nggak bisa 100% dia yakin sebelum international break yang akan datang, yaitu di pertengahan Oktober, kalau Luke Shaw itu udah 100% fit gitu. Terus ditanya juga mengenai balance ya terhadap best squad, ya dia bilang ya gue hanya, sekali lagi dia bilang gue cuma bisa masukin 11 pemain line up gitu loh ya, dan gue harus memilih the best dari itu gitu. Cuman ya di setiap momen, setiap taktik ya itu pasti berperan gitu dalam pemilihan pemain. Yang penting adalah bagaimana lo memanage kelebihan pemain ini, pemain-pemain yang saat ini kan fit semua nih. Ya makanya kemarin tuh agak lucu juga ketika orang bertanya-tanya kenapa Rashford dicadangin. Ya ini kan murni keputusan pelatih untuk rotasi pemain gitu loh. Terus dia bilang, dijawab lagi, ini sebenarnya wartawan agak menyindir sih masalah gol, mencetak gol, scoring gol. Tapi wartawan bilangnya creating chances gitu ya. Kok banyak chance, banyak peluang tapi nggak menghasilkan gol. Dia bilang, ya Ten Hag bilang gue banyak, ya memang kita banyak menciptakan peluang khususnya di babak pertama ya. Terus tapi kalau lu berkaca pada kejadian pertandingan lawan Barnsley, sebenarnya kita punya kapabilitas untuk mencetak gol ya. Ya itu ada bagian dari permainan, tapi ya kita harus mengembangkan, harus improve ya. Improvisasinya adalah ya kalau udah di box kotak penalti ya lo harus kill gitu, harus kill thing gitu, harus melakukan gol gitu, harus jadi
jadi predator, jadi killer lah kalau udah di kotak penalti para pemainnya. Terus dia bilang mengenai jadwal, karena juga Manchester United nih dalam 3 minggu ini tuh kalau nggak salah mereka 10 pertandingan ya, melakukan 10 pertandingan di mana ada Carabao Cup, ada Liga Eropa, terus masuk Liga juga, Liga Inggris. Ya dia bilang sih, ya ini industrinya udah berjalan seperti ini gitu loh. Bagaimana ya sekarang klub, pemain, pelatih, dan bagaimana semua elemen environment sepak bola, lingkungan sepak bola ya harus ikut ini, dan lo harus di dalam setiap permainan juga lo harus berkembang gitu, harus mengikutin istilahnya gitu ya. Tapi ya kita harus menemukan keseimbangan, karena ujung-ujungnya kan yang pasti adalah duit. Itu sebagai pemain ya kita juga harus profesional. Tapi yang penting adalah balancing, keseimbangan, gitu yang menurut Ten Hag bilang. Bagaimana dengan targetnya di Europa League? Ya dia bilang sih dari berbagai target yang diemban ke dia, ya banyak sebenarnya. Cuman mungkin ini susah dia bilang ya, karena ini kan turnamennya 32 tim yang diadu nih, dan targetnya adalah dia nggak bilang juara sih. Jadi mungkin ya kalau menurut gua Liga Eropa kayaknya nggak terlalu dipaksakan sih mungkin sama dia ya, dari bahasanya Ten Hag nih. Terus dia bilang dia tanya juga mengenai drawing menghadap Twente. Tadi juga gue bilang bahwa ya sepertinya gue maunya sih nggak mau lawan Twente, cuman draw kan mengatakan seperti itu. Di sisi lain, pemain yang ikut dalam konferensi pers juga adalah Mazraoui bagus ya bahasa Belandanya ternyata. Ya emang dia pernah di Ajax ya. Dia ditanya mengenai menghadapi Twente, dia bilang dia senang karena dia dulu pernah menghadapi beberapa temannya gitu ya. Terus dia ditanya juga mengenai jumlah permainan yang banyak. Ya dia bilang sih ya 70 game dalam satu season itu kan memang berat ya. Cuman memang ada aja pemain yang bisa mengikuti itu. Tapi kemampuan kita gimana? Karena kalau sebagai pemain yang ada dalam tim yang besar ya lu harus ngadepin itu. Cuman kekhawatirannya kan adalah kalau bagi pemain apa? Iya cedera pemain itu yang menjadi apa ya? Hantu gitu loh bagi pemain-pemain. Terus ditanya juga untuk Mazraoui mengenai antar pemain, dia bilang connectionnya sangat bagus ya, para pemain ya hampir 80% udah hadir waktu dia pertama kali datang, dan dilihat bahwa segala connectionnya, chemistry antar pemain itu sangat bagus. Ditanyakan juga mengenai apa challenge-nya, tantangan dalam United. Ya dia bilang sih bahwa problemnya Manchester United mungkin ya secara ya kalau compare dengan Bayern Munchen mungkin dia bilang nggak bisa ya. Tapi mungkin kalau secara internationally, secara publicity mungkin kan Manchester United kan lebih besar. Tapi dia bilang bahwa dengan attention yang ada karena lebih besar ya, menurut dia itu adalah hal yang bagus, membuat diri dia tuh lebih baik gitu. I feel better. Terus untuk yang fans, dan dia bilang mengatakan fansnya juga adalah yang positif ya, bahwa dia senang bahwa dia banyak denger fans juga suka sama dia gitu ya, karena gue juga ada konsistensi. Terus dia juga senang ada pelatih yang berkebangsaan Belanda seperti Rene dan Ruud yang banyak punya relationship yang bagus dengan para pemain dan juga dengan dia. Nah, jadi untuk balik gimana nih kalau ngeliat dari konferensi persnya Ten Hag, kayaknya sih dia ya kalau getol banget gitu ya. Kayaknya mungkin kalau gue bilang sih KPI dia itu kayak di liga gitu loh. KPI dia liga. Jadi kayak di liga tuh kayak dia lebih stres kayaknya. Sedangkan kalau kayak di Europa League ini kayak dia malah justru lebih ya udahlah gue jalanin aja lah, sejauh apa sih gue gitu.
Kalau bicara dengan masalah line up, ya gue sih mainnya sih rotasi pemain ya. Tapi kalau misalnya emang ini tim bagus nantinya yang secondnya ya, benchnya gitu. Ini kan sebenarnya banyak kan mungkin beberapa yang pemain yang bench yang atau yang baru balik itu diturunkan. Ya kalau emang ini bagus, kenapa nggak dilanjutin? Gitu. Nah, gue punya prediksi line up. Yang pertama untuk kiper Andre Onana. Mungkin banyak yang protes, kenapa nggak Bayindir, kenapa nggak ini ya. Mungkin Bayindir kalau gue rasa untuk domestic cup aja dulu ya, untuk menambah kepercayaan diri juga ya, jangan terlalu dibebankan juga dengan kompetisi Eropa. Tetap sih Andre Onana ya lebih baik lah daripada Bayindir. Untuk back, nah ini mungkin agak berubah nih. Kalau back kanan sepertinya nggak bisa berubah lagi dengan Mazraoui ya, karena kita nggak ada backup. Back kirinya Diogo Dalot masih. Nah tengahnya gue coba pengen mengistiaratkan Matthijs de Ligt sama Lisandro Martinez karena 3 pertandingan terakhir ya, khususnya Lisandro Martinez ya, 3 pertandingan terakhir itu kita clean sheet. Tapi cobalah kita kasih kesempatan buat Harry Maguire dan Victor Lindelof yang udah sembuh dari cedera. Untuk double pivotnya gue dengan formasi 4-2-3-1, gue pengen lihat lagi kerja sama Ugarte dan Casemiro. Tapi kalau emang ini bagus Ugarte Casemiro di tengah, mending di Liga lanjutin lagi dengan mereka dipakai sebagai double pivot. Nah, untuk kirinya gue menginginkan Marcus Rashford ya, karena udah fit pastilah ya. Kan kemarin dia nggak main lawan Crystal Palace dan katanya kan rotasi. Ya udah taruhlah Marcus Rashford. Kanannya Anthony. Mungkin dia di Liga Inggris gak cocok, dan ini lawan Twente dia udah kenal banget back-backnya, udah pernah main di situ, udah pernah melawan Twente. Kasih Anthony. Nah, untuk attacking midfieldernya nih, gue coba pengen lihat Mason Mount. Ya, karena Mason Mount juga pernah merasakan atmosfer Eredivisie, terus juga ada sembuh dari cedera. Untuk recovery ball, untuk pressing bola, untuk pressing lawan itu dia bagus banget. Jadi gue pengen coba lihat Mason Mount ya. Atau ya kalau misalnya plan B, oke lah taruhlah dulu Bruno Fernandes. Kita lihat lagi nih, masih lost possession banyak gak dia? Untuk striker, gue sih cuma pengen istirahatkan Zirkzee. Walaupun seharusnya mahal ini ya, untuk nambah kepercayaan diri ya. Tapi ya, gue pengen coba Højlund sih. Pengen biar dia nambah banyak jam lagi, biar insting golnya ada lagi gitu loh. Feel-nya itu di lapangan, feel-nya di kotak penalti. Karena kalau untuk tipe killer at penalty box, ya Højlund sih gue lihat lebih baik ya dibandingin si Zirkzee. Zirkzee kan lebih kepada ya buka ruang, narik pemain lawan, nah seperti itu. Jadi dengan 4-2-3-1 ini, ya gue harap pemain-pemain yang ada di bench ini bisa bermain maksimal. Dari awal coba kita bermain agresif aja, nggak apa-apa, biar bisa cetak gol lebih banyak. Cetak gol duluan, 2-0, 3-0, karena secara di atas kertas seharusnya Twente ini di bawahnya Manchester United. Erik ten Hag juga ada kenal bagaimana cara mengalahkan Twente. Juga ada kenal kultur dan klub sepak bolanya Twente gimana. Ya gue rasa harusnya kita menang ya. Untuk menambah kepercayaan diri, dan kalau bisa clean sheet lagi nih, biar kita 4 pertandingan berturut-turut clean sheet. Untuk skor, gue sih berharap clean sheet aja ya, dan bisa menang dengan selisih 2 gol lah, ya 2-0 atau gitu, 3-0 gitu. Semoga Højlund sih nyetak gol atau Rashford biar tambah kepercayaan dia. Tapi kalau misalnya tim ini nanti lihatnya bagus, ya gue bilang tim ini pertahankan aja untuk main di Liga. Jangan-jangan emang bentuk tim yang seperti ini yang lebih bagus gitu dibandingin lo mungkin taruh Bruno gitu ya, yang lo semua pada ngomel-ngomel gitu. Ya coba deh kita dengan susunan pemain seperti ini. Semoga nanti gue bisa reaksi pandangan mata ya untuk menemani teman-teman yang jam 2 rela untuk nonton klub kesayangan kita. Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.